semuanya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita pilihan pagi hari ini. Pembubaran warga yang menduduki lahan sengketa dengan perusahaan sawit di Lampung Tengah ricuh, 7 orang ditangkap. Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Tulang Bawang Barat ricuh yang dipicu banyak surat suara rusak. Takut dimarah orang tuanya karena menghabisi uang untuk berjudi, seorang mahasiswa nekat membuat laporan palsu jadi korban pembegalan motor. Setelah menanti puluhan tahun, warga desa Sukabanjar, Kecamatan Lumbok, Seminung, Lampung Barat, akhirnya kini mereka bisa merasakan jalan bagus. Jalan rusak yang menghubungkan permukiman menuju perkebunan kini sudah diperbaiki. Perbaikan jalan bukan dilakukan oleh pemerintah daerah maupun provinsi, melainkan menggunakan dana desa. Pemerintah desa setempat mengalokasikan dana desa untuk mengakomodir kebutuhan prioritas warga yang mayoritas adalah petani kopi. Alhamdulillah dibangun pemerintah, terutama rabat beton. Nah, sekarang kami sangat bersyukur sekali. Segala hasil pribumi kami di sini, hasil bumi kami, ya sekarang kami sangat memudahkan untuk keluar dari terutama di kebun. Di sini, karena selama ini mereka masih jalannya batu, tanah gitu, jadi susah ngeluarin hasil buminya termasuk. Karena di sini tempatnya kopi, tempatnya alpukat, selingi juga sama cabe. Terus kadang ada masyarakat yang masih tinggal di kebun kan, begitu. Anak-anak sekolah. Jadi ya kita mengutamakan pembangunan itu yang memang butuh dan relevan sama kebutuhan masyarakat. Dengan jalan bagus, aktivitas warga pun kini lebih mudah dan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan mereka. Ongkos angkut hasil panen kopi kini bisa ditekan dibanding saat jalan rusak parah beberapa waktu lalu. Sayangnya, kondisi jalan bagus, khususnya di daerah pelosok di Lampung kini masih sedikit. Bila tahun ini ada perbaikan, hal itu dilakukan setelah kedatangan Presiden Joko Widodo meninjau jalan rusak di Lampung beberapa waktu lalu. Presiden Joko Widodo yang prihatin kemudian menggelontorkan dana 800 miliar rupiah untuk perbaikan jalan di Lampung tahun ini. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Seorang pencuri motor yang kabur ke atap rumah warga desa Sri Bawono, Kecamatan Labuan Maringgai, Lampung Timur, Jumat malam jatuh dan akhirnya ditangkap massa dan polisi yang mengejarnya. Tersangka Rian berusia 20 tahun jadi bulan-bulanan warga yang geram dengan ulahnya. Saat dikepung warga, Rian menyerang dengan melempari batu ke arah massa. Akibatnya seorang warga dan polisi terluka terkena lemparan batu itu. Selain Rian, polisi Polres Lampung Timur juga menangkap Wahyu Ardian. Wahyu ditembak kakinya karena berusaha menyerang petugas. Menurut polisi, kedua tersangka terpergok mencuri motor di Kampung Wai Jepara, Lampung Timur. Keduanya kemudian kabur dan menabrakkan motornya ke mobil polisi yang mengejarnya. Wahyu ditangkap di TKP dan Rian kabur ke permukiman. Dua dari 3 perampok mobil travel ditangkap di jalanan desa dekat rumahnya di Jabung, Lampung Timur Minggu petang. Keduanya bernama Duki Alwi dan Firdaus. Seorang teman tersangka kini masih buron. Dalam penangkapan itu, kedua tersangka ditembak kakinya karena berusaha kabur saat diminta menunjukkan barang bukti.
Kawanan ini diburu polisi setelah merampok mobil travel jurusan Panjang ke Tanjung Bintang pada Jumat malam lalu di Desa Karangpucung, Lampung Selatan. Mereka awalnya berpura-pura memesan travel itu. Setelah mobil datang, para pelaku kemudian melukai Andi Hardi, pengemudi travel dengan senjata tajam. Korban dibuang di jalan sepi dan mobilnya dibawa kabur tersangka. Kebakaran ini terjadi di lingkungan pabrik triplek di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Waiserdang, Mesuji, Minggu malam. Kebakaran hebat meludeskan tumpukan limbah triplek yang berada di samping pabrik. Kebakaran sulit dipadamkan dan hingga Senin siang api belum sepenuhnya padam. Selain petugas damkar, pemadaman juga mengerahkan mobil satuan Samapta Polres Mesuji dan mobil tangki milik perusahaan pengelola jalan tol. Pada pemadaman ini, petugas mencegah kebakaran menjalar ke pabrik. Menurut petugas, kebakaran penampungan limbah pabrik triplek ini dipicu dari pembakaran sampah. Api cepat meluas karena banyak bahan yang mudah terbakar seperti kayu dan limbah triplek. Sebuah rumah di Desa Sumber Baru, Kecamatan Seputi Banyak, Lampung Tengah digerebek polisi Selasa sore. Dari rumah ini, NV yang sedang buang air besar di kamar mandi ditangkap tanpa melawan. Penangkapan pemuda 20 tahun ini mengejutkan anggota keluarganya. Penangkapan NV merupakan hasil pengembangan dari ditangkapnya Ade, 17 tahun yang ditangkap lebih dulu. Keduanya ditangkap karena membunuh tetangganya bernama Muhlisin, 31 tahun pada hari Minggu malam. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap pembunuhan itu dilatar belakangi dendam tersangka NV kepada korban yang sakit hati karena merasa direndahkan di hadapan teman-temannya. Pembunuhan direncanakan oleh kedua tersangka yang diawali dari mengajak korban pesta minuman keras. Saat korban mabuk, kemudian diajak ke jembatan kembar di Jalan Sumatera Lintas Pantai Timur, Kecamatan Seputih, Mataram, Lampung Tengah. Di tempat itulah korban dianiaya dengan senjata tajam hingga tewas dan mayat korban dibuang ke sungai. Kepolisian Polres Lampung Selatan dan Pol Air Polda Lampung Selasa siang menyisir sejumlah pantai di Bakauheni untuk mencari korban kapal karam di Laut Jawa. Pencarian ini dilakukan setelah polisi Lampung Selatan mendapat informasi bahwa 1 dari 2 mayat tanpa kepala yang ditemukan beberapa waktu lalu adalah korban kapal karam di Laut Jawa. Pada kejadian itu, 6 orang dinyatakan hilang dan 3 selamat. Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin menyatakan ada dugaan para korban kapal karam itu hanyut ke arah Lampung Selatan. Informasi didapat polisi setelah ada salah satu warga Indramayu, Jawa Barat mengaku sebagai anggota keluarga mayat tanpa kepala yang ditemukan Polres Lampung Selatan yang disebut tewas akibat kapal karam. Banyak anggota DPRD yang bolos dalam rapat paripurna istimewa memperingati hari jadi Kabupaten Lampung Barat ke-32 pada Kamis pagi. Dari 38 anggota DPRD, hanya 18 orang saja yang hadir dan sisanya termasuk Wakil Ketua 2 absen dengan berbagai alasan, mulai dari sakit, ada urusan partai, hingga sedang bertugas. Peserta rapat terbanyak justru dari kalangan para tamu undangan, tokoh masyarakat dan agama, organisasi kemasyarakatan, dan para pejabat Pemkab. Meski banyak anggota DPRD yang bolos, rapat tetap dilaksanakan sesuai rencana. Selain menggelar doa bersama, ada juga acara pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur atas kemakmuran daerah. Ini mungkin nanti akan kita sampaikan hari ke depan ketika ada kegiatan paripurna istimewa baik HUT Lambar, HUT RI, ya kan ini kan sejarah buat kita karena
kita bisa seperti ini tidak lepas dari peran dari pendahulu kita, pejuang, jangan pahlawan, termasuk pendiri Lampung Barat. Nah, yang 17 itu kan melalui fraksinya mereka izin keterangannya. Ada suratnya, Pak? Ada suratnya nggak? Kalau surat nggak melalui WA. Melalui WA. Ya. Bisa ditunjukin Pak WA-nya Pak? Ke ketua fraksi. Ketua fraksi. Ya. Ketua fraksi menginformasikan ke sekretariat. Ya. Bapak dapat informasinya? Iya. Makanya Betul. kami dibuat keterangannya kalau di daftar hadir terbuat izin. Dari 17 itu rata-rata izinnya Iya. apa itu Pak? Izin. Nah, kalau izinnya kurang jelas juga tapi ada keperluan saya Mas. Ketua DPRD Lampung Barat meminta para anggotanya lebih solid dan kompak. Meski pada rapat ini tidak ada pengambilan keputusan penting, namun setidaknya rapat peringatan Hari Jadi Lampung Utara bisa dijadikan sebagai sikap nasionalisme atas kecintaan terhadap tanah air tempat kita berpijak. Rosandi melaporkan dari Lampung Utara. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.